Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian Rabu malam kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, mari kita buka buku Lagu Sion edisi lama. Lagu Sion edisi lama nomor 101. Lagu Sion edisi lama nomor 101, berkat yang tentu Tuhan janji. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Berserah kami pada Tuhan, itu memberikan kegemaran. Turun malaikat pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Berserah kami pada Yesus, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Memuji Yesus sepanjang hari. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Saudara Michael Sihombing. Baik, sebelum kita mendengarkan pekabaran yang dibawakan oleh pendeta saya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam surga, dikuduskan nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami di sepanjang setengah minggu bekerja ini. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan akan firman-Mu di kebaktian Rabu malam ini, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Zai. Berkati beliau ya Bapa, berikan dia hikmat, kebijaksanaan dari surga, agar kiranya apa yang dia sampaikan hanya berasal dari-Mu saja ya Bapa, dan biarlah kiranya banyak orang mulai akan mendengarkan pelajaran dan pekabaran yang indah ini, sehingga banyak orang dapat lebih mengenal akan kasih-Mu, sehingga mudah berpendidikan. Tuhan, berkati kami, sertai kami,
di tengah situasi pandemik ini, biar kiranya Kau berikan kami selalu kekuatan, kesehatan selalu ya Bapak, agar kami dapat melalui akan situasi pandemik ini dengan baik, sehingga kami boleh berkumpul lagi nanti bersama-sama untuk berbakti, memuji dan melakukan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami banyak dalam semua doa. Amin. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada malam hari ini betapa baiknya Tuhan, khususnya di Jemaat PTMC Kramat Pulo. Sampai hari ini 1 bulan lebih sudah berlalu situasi pandemik ini. Namun yang patut kita syukuri, kita semuanya sehat-sehat. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan ini, sekali lagi saya mengundang kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih dan syukur serta puji-pujian. Biarlah kiranya kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, layakkan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkan dimanapun kami berada saat ini, agar hati kami menjadi tanah yang subur dan pikiran kami semua dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya rindu membawa hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan rencana Tuhan buat manusia sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Ada satu buku yang sangat terkenal di gereja kita ini, yaitu judulnya ialah Kerinduan Segala Zaman. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, apakah firman Tuhan kepada kita yang hidup saat ini, khususnya di zaman akhir ini. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudaraku yang kasih, pada waktu gembala-gembala domba ada di padang, mereka melihat ada bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang mereka lihat sebelumnya. Dan pada waktu itu ada suasana yang membuat mereka berdiri ketakutan. Di dalam ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa pekabaran yang menjadi sukacita yang besar itu, saudara-saudara? Saudaraku yang kasih, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah rindu untuk memulihkan keadaan yang semula itu. Hubungan manusia yang begitu akrab dengan Tuhan. Dikatakan di sini Allah ingin supaya manusia mencari yang terbaik, memperoleh yang menjadi berkat abadi bagi jiwanya. Dan adalah rencana Tuhan supaya keinginan hati manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa itu dituntun kepada satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan hati mereka, yang dapat memberikan kegembiraan dan kelimpahan kepada mereka. Dan siapakah itu, saudara-saudara?
Dia adalah Yesus. Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama halaman yang kelima dikatakan, karena di dalam Yesus kesempurnaan itu terdapat. Dia adalah putra Allah yang kekal. Kolose 1 ayat 19 katakan bahwa di dalam Dia segala kepenuhan Allah. Di dalam Dia berdiam diri secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi berita yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala yang menjadi sukacita besar bagi dunia ini ialah kedatangan seorang juru selamat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Oleh karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mengapa harus Yesus yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan? Saudaraku yang kasih, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan malaikat pun tidak dapat menyelamatkan manusia ini. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak dapat diselamatkan oleh malaikat karena mereka juga adalah ciptaan. Tetapi siapakah yang layak menyelamatkan manusia itu? Adalah Yesus sendiri. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang telah meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala yang di padang. Yesuslah yang mengisi bumi ini dengan keindahan, dengan udara yang menyejukkan, dengan nyanyian-nyanyian yang indah kita dengarkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang diciptakan oleh Tuhan kita, oleh Yesus Kristus sebagai Khalik pencipta di atas dunia ini, dikatakan di sini, tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah, yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Sesungguhnya apa yang diciptakan Tuhan itu satu dengan yang lain saling menguntungkan pada awalnya. Dan itulah rencana Tuhan, saudara-saudaraku, untuk selama-lamanya. Inilah kerinduan segala zaman yang Yesus mau berikan kepada kita. Tidak ada sehelai daun di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Kenapa saudara? Jangan lupa, daun yang sudah jatuh yang layu itu, bila mana jatuh ke tanah dan membusuk, dia akan menjadi pupuk, saudara. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berperan yang diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bunga-bunga menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahan yang menjadi berkat bagi dunia. Siapa ibu-ibu, saudara-saudari kita wanita pada umumnya senang dengan kembang. Dan kita kalau pergi ke taman melihat warna-warni daripada bunga-bunga atau kembang membuat kita segar, mata kita ini seperti dipulihkan kembali. Saudaraku yang kasih, itulah sebenarnya yang Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan kita. Matahari akan memancarkan cahaya untuk memberikan kegembiraan bagi ribuan manusia di dunia ini. Dan ciptaan-ciptaan yang lain. Lautan yang luas, saudaraku, yang menjadi sumber mata air kita, menerima semua air sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk memberi kemudian. Bahkan kabut yang naik dari permukaan jatuh dengan berupa hujan lebat
saudaraku, untuk membasahi bumi agar dapat mengeluarkan hasil. Ini pun adalah bagian dari pemberian Tuhan. Tetapi saudaraku, kini dosa telah menodai dunia kita ini. Benda ciptaan Allah yang sempurna itu dirusak oleh karena akibat dosa. Namun saudaraku, tulisan tangan dari Yang Maha Kuasa itu, bekas karya Allah yang Maha Kuasa itu, senantiasa masih terlihat dari ciptaan Tuhan yang sisa ini. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaannya. Dan tidak satu pun, saudaraku, mari kita dengarkan kalimat ini. Dari Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman yang ke-14. Tidak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali, ini karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kecuali hati manusia itu sendiri yang mementingkan diri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makhluk yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, semuanya masih saling memberi dan saling mendukung. Tetapi hati manusia justru dipengaruhi oleh sifat mementingkan diri. Dari mana ini saudara-saudara? Dikatakan dalam halaman yang berikut, justru di sorga hukum ini telah dilanggar. Dosa datang dari sifat mementingkan diri. Lucifer, kerub yang menaungi itu, ingin menjadi kepala di sorga. Saudara-saudaraku, ia berusaha menguasai seluruh makhluk di sorga. Bahkan ingin menjauhkan makhluk-makhluk yang lain ini, para malaikat ini, dari Khalik penciptanya. Ia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri, justru yang jahat itu kepada Khaliknya, kepada Yesus Kristus penciptanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bermain-main Lucifer di dalam misinya. Tidak bermain-main setan di dalam strateginya. Saudaraku yang kasih, sepertiga malaikat di sorga dibawa olehnya di dalam pemberontakan menentang Allah yang menciptakannya. Dan sayangnya, karena mereka dibuang ke bumi kita ini. Dan setan ada di dunia kita sekarang. Kita berada di dalam penderitaan. Karena setan berusaha untuk menghancurkan saudara dan saya. Tetapi terpuji nama Tuhan. Inilah kerinduan segala zaman. Oleh karena Allah ingin memulihkan keadaan umatnya. Dia ingin memulihkan dunia yang hancur ini untuk kembali diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan memperdaya malaikat-malaikat. Dan setelah dia dibuang ke dunia ini, setan memperdaya manusia ciptaan Allah itu. Dia menyesatkan manusia yang pertama untuk meragukan sabda Allah, perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka di dalam taman yang indah itu. Saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dirasuki oleh setan kepada manusia di hati nenek moyang kita yang pertama, dia ingin agar mereka meragukan firman-Nya, dan bukan hanya itu, agar mereka tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, saudara tahu apa yang digambarkan oleh setan tentang Allah? Apa yang digambarkan oleh setan tentang firman Tuhan? Apa yang digambarkan oleh setan tentang hukum-hukumnya? Dalam halaman yang ke-18 disebutkan, setan menggambarkan hukum kasih Allah
sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Dan inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Ada banyak orang yang meragukan firman ini, seolah-olah bahwa Allah yang memberikan firman ini adalah Allah yang kejam, Allah yang tidak peduli, Allah yang tidak mengampuni. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu, karena itu adalah pekerjaan setan. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita dikaruniakan firman ini. Selagi ada waktu, saudara harus lebih dekat dengan firman ini. Di masa wabah seperti ini, ada banyak waktu, silakan untuk membacanya, agar kita lebih mengerti cinta Tuhan kepada dunia yang sudah jatuh ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa yang ditekankan oleh setan? Dia katakan bahwa sungguh mustahil bagi manusia untuk mengikuti, untuk menurut segala ajaran Tuhan. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Bahkan di dalam gereja pun terjadi, saudara, ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman itu sendiri. Itulah sebabnya kita senang dalam beberapa waktu belakangan ini kita diingatkan kepada Alkitab. Ada tertulis. Jangan lakukan yang tidak tertulis. Jangan tentang yang sudah tertulis. Firman Allah ini kekal sampai selama-lamanya. Matius pasal 5 ayat 17 ayat 18. Apa dikatakan? Aku datang bukan untuk menyediakan hukum, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Sebab satu titik, satu iota tidak akan hilang sampai bumi ini dan langit ini berlalu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan tipu muslihat setan. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman yang ke-5. Setan dengan siasat dan tipu muslihat yang licik, dia menyesatkan keinginan hati manusia. Apa yang dia lakukan? Perhatikan saudara. Setan membuat manusia percaya bahwa keinginan ini dapat dipenuhi oleh kesenangan. Jadi kenapa dunia ini jatuh ke dalam perangkap setan? Karena mereka jatuh terperangkap di dalam kepelisiran. Menyenangkan hatinya secara jasmani. Memuaskan seleranya, memuaskan semua keinginan mata dan hawa nafsunya. Dan itulah yang ditanamkan oleh setan di dalam hati manusia. Pada saat tidak menyenangkan hatinya, pada saat tidak memuaskan seleranya, hawa nafsunya, dia rasa itu tidak baik, saudara-saudara. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, yang lebih jahat yang mau dilakukan oleh setan kepada manusia karena dia tahu bahwa tidak ada lagi masa depannya. Dikatakan di halaman 20, saudaraku, adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal. Saudara-saudara sekali lagi, adalah maksud setan untuk memisahkan, untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan manusia. Saudaraku, hati-hati. Allah kita begitu merindukan saudara dan saya. Allah kita begitu merindukan keselamatan saudara dengan saya. Semua upaya sorga dilakukan untuk menyelamatkan dunia yang jatuh dalam dosa ini. Tetapi betapa hebat siasat kelicikan daripada setan, sehingga ada banyak orang justru tidak peduli dengan firman itu. Bahkan mereka dengan berani menolak kebenaran. Menolak Yesus, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kuasa penipuan setan
harus dihancurkan. Kalau tidak, manusia tidak ada yang selamat. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah. Supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi. Supaya dunia ini dapat dibawa kembali kepada pangkuan Allah. Kuasa setan harus dihancurkan. Inilah sebenarnya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan mau menghancurkan kuasa kegelapan. Tetapi kalau saudara tidak mau, bagaimana bisa hancur saudara? Karena saudara pilih untuk bersahabat dengan dia, dengan setan. Allah rindu manusia boleh bekerja sama dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, saya mau kasih tahu ini. Kuasa penipuan setan dihancurkan, tapi tidak seperti cara manusia. Tidak seperti apa yang saudara inginkan dan saya inginkan. Waktu saya baca ini tulisan, waktu saya baca ini setiap kutipan, saudaraku saya sangat terenyuh. Mengapa saudara? Dengarkan baik-baik. Bagaimana cara Tuhan untuk menghancurkan kuasa setan? Menghancurkan siasat setan, menghancurkan akan rencana setan. Dikatakan begini, ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Saudara-saudara, terjangan yang luar biasa, ya, panah kuasa kegelapan yang begitu hebat, tetapi kata Tuhan ini tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan ajas-ajas pemerintahan Allah. Allah menghendaki hanya pelayanan kasih. Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau dengan kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah memperlakukan setan dengan kasih, tetapi setan menyalahgunakan kasih itu. Sekarang Allah memperlakukan saudara dan saya dengan kasih. Jangan ulangi kesalahan itu saudara. Mari kita merespon, menerima kasih Allah dengan kasih. Mengenal Allah berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat iblis. Dalam malam gelap gulita dunia ini, matahari kebenaran itu, yaitu Yesus, harus terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang namanya kerinduan segala zaman. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudaraku yang kasih, kepada orang Israel zaman dulu, Tuhan memberi perintah di dalam kitab Keluaran 25 ayat 8. Agar mereka membuat tempat kudus, bait suci. Untuk apa? Karena Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Didirikannya kemahnya yang suci di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat tinggal diam di antara mereka, membuat kita tahu benar tabiat Allah yang sesungguhnya. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, yang ayat 1 katakan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, menjelma, itulah dia, Yesus, putra Allah yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, inilah yang namanya Immanuel. Immanuel. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah beserta dengan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dengan tidak mempertahankan
haknya sebagai yang dapat dipertahankan bersama-sama dengan Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ini adalah pengorbanan sukarela. Ia memilih turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus turun ke dunia ini dalam kehinaan. Dia lebih rendah di jalan yang hina agar kita memperoleh keselamatan. Dia mati di kayu salib. Dia sendiri menjadi imam sekaligus menjadi korban. Dan kerinduan Allah kita di atas dunia ini untuk segala zaman, sepanjang zaman, ialah untuk memberikan kepada kita pernyataan kasih Allah, yaitu untuk keselamatan. Supaya segala tuduhan setan yang selama ini dituduhkan tentang Allah, semuanya terbukti yang dia nyatakan itu, yang dituduhkan itu salah. Dan yang ketiga, pemberontakan itu tidak akan dapat timbul lagi. Ya. Sepanjang zaman yang kekal, di sorga, di dunia baru, tidak akan ada lagi penderitaan. Apakah merupakan kerinduan Allah di segala zaman? Saudaraku yang kasih, kita bukan hanya ditebus, tetapi juga akan dimuliakan. Dunia yang kecil ini, saudaraku, dibandingkan dengan planet yang lain, ya, bagaikan noda yang hitam, ya, dalam semesta alam ciptaannya, akan dihormati melebihi dari segala dunia yang lain di hadapan Allah. Saudaraku, bukankah ini satu sukacita yang besar buat kita? Dan Dia akan bersama-sama dengan saudara dan saya di dunia baru. Bila mana kota Yerusalem itu turun bersama dengan umatnya, kembali kemah Allah ada di tengah-tengah umatnya. Itulah Immanuel. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang tebusan ini berjalan dalam cahaya kemuliaan Tuhan, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Immanuel, Allah menyertai kita. Malam ini Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mau mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20. Dan ayat yang terakhir, ayat Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di tahta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah Immanuel yang menjadi kerinduan Allah sepanjang zaman. Inilah berita sukacita. Semoga kita diberkati oleh Tuhan untuk nasihat firman Tuhan malam hari ini, dan hari-hari yang berikut kita akan lebih melihat bagaimana cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena malam ini adalah malam permintaan doa. Dimanapun kita ada saat ini, di rumah, saya rindu agar kita memberikan waktu yang khusus untuk berbicara dengan Tuhan. Kita mendoakan negara kita ini yang sedang dirundung oleh duka, oleh karena wabah ini. Kita mau berdoa untuk semua anggota jemaat kita di PTMC Keramat Pulau, agar tetap dilindungi Tuhan, tetap sehat. Dan mungkin ada beberapa yang sakit, sekalipun saya tidak sebutkan saat ini di tempat ini, tetapi nanti pada waktu kita berdoa, saya rindu sebutkanlah di tempat Anda berdoa. Doa pribadi, doa-doa keluarga yang sedang sakit, mungkin yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kita berdoa
agar selama masa isolasi atau karantina ini kita punya perbendaharaan tetap dipelihara oleh Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, walaupun itu mungkin berdampak dari mata pencaharian kita, kita tidak tergoda untuk menahan milik Tuhan. Kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita doakan program gereja kita yang selama ini tertunda, supaya Tuhan berkati apakah penginjilan maupun memperbaiki rumah Tuhan ini. Dengan demikian setelah selesai nanti wabah ini, maka semua program itu akan berjalan normal seperti biasa dan lebih baik lagi. Kita mendoakan saudara surat untuk mendapatkan surat asli gereja kita yang sedang diurus sekarang ini di pemerintahan. Tinggal beberapa langkah lagi, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Saudara yang kasih, kita juga berdoa buat sekolah kita. Pendidikan yang ada di gereja kita ini, kita tahu bahwa dengan pengaruh pandemi ini terpengaruh juga mungkin masalah keuangan, pendaftaran dan lain sebagainya. Kita berdoa buat guru-guru kita, buat anak-anak didik kita, juga para orang tua. Tuhan memberkati mereka. Dan yang sisa nanti boleh saudara tambahkan di dalam doa-doa saudara. Untuk itu boleh kita mengambil tempat di rumah kita, boleh duduk, boleh sesuai dengan keadaan saudara, tetapi saya mengundang kita untuk bertelut, berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji dan tinggikan nama Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa yang sangat mengasihi kami, yang peduli di dalam segala kehidupan kami. Terpujilah namamu, dan untuk itu sementara anak-anak Tuhan berada di rumah mereka dan di mana saja mendengarkan akan firman Tuhan dan doa ini, dengarkan puji-pujian dari mereka. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kami manusia berdosa, ada banyak kelemahan kami. Di dalam tutur kata kami, di dalam pemikiran kami yang nyata ataupun yang tersembunyi, di dalam tingkah laku kami sehari-hari. Oleh sebab itu pada saat ini Engkau sendengkan telingamu pada saat kami mengakui kesalahan kami. Tuhan, sucikan kami dan ampuni kami sesuai dengan janji-Mu. Malam hari ini adalah malam permintaan doa, malam doa khusus bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Berkati umat-umat Tuhan, jemaat PTMC Keramat Pulau dimanapun mereka saat ini. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam rumah tangga mereka. Engkau berikan hikmat agar mereka boleh memimpin rumah tangga mereka penuh kasih sayang dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan, orang-orang muda kami di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka, biarlah mereka menjadi bauan yang harum di dalam keluarga. Demikian juga di sekitar mereka dan di jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan, yang masih dalam pendidikan. Bagi yang sudah bekerja, berkati dalam pekerjaan. Bahkan yang sedang mencari teman hidup, Tuhan tunjukkan teman hidup yang baik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Terlebih di masa
Pandemi ini ya Tuhan, kami tahu ada banyak yang terganggu pekerjaan mata pencaharian. Tuhan ya kiranya Engkau campur tangan. Memberkati rencana gerejamu yang sedang tertunda oleh karena situasi ini. Biarlah kiranya ini boleh kami tetap lanjutkan di waktu melewati masa isolasi ini. Kami boleh diberkati oleh Tuhan agar kami boleh melanjutkan segala pelayanan kami. Berkati penginjilan di dalam gereja Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk mata pencaharian umat-umat Tuhan. Engkau cukupkan mereka sesuai dengan janji-Mu. Biarlah kiranya perbendaharaan kami di rumah kami masing-masing Engkau penuhi dengan kasih Tuhan sehingga kami tetap berkecukupan, bahkan kami boleh berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Dan kami juga tidak lupa untuk mengembalikan milik Tuhan, memberikan yang terbaik menjadi ucapan syukur kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda oleh wabah ini. Tuhan campur tangan, biarlah kiranya Tuhan memimpin pemerintah kami, berikan hikmat akal budi untuk boleh memberikan jalan keluar yang terbaik, dan seluruh masyarakat di Indonesia ini bersatu hati untuk boleh memutuskan tali akan mewabah COVID ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah kami, pendidikan yang Tuhan sudah berikan di Perguruan Advent 1 Jakarta ini. Berkati guru-guru, berkati semua dewan sekolah, demikian juga jemaat-Mu, dan khususnya para siswa kami dengan orang tua, agar mereka Tuhan Engkau berkati berlipat ganda, berikan kesuksesan. Dan sekolah ini dapat terus maju menjadi mercusuar yang boleh menyinari sekeliling kami. Ada banyak lagi yang kami mau doakan Bapa. Engkau tahu keinginan hati kami. Itulah sebabnya saat ini bila mana anak-anak Tuhan menyampaikan permohonan mereka, khususnya bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan kepada mereka kepulihan yang sempurna agar mereka boleh memuji memuliakan nama-Mu. Senangkan telingamu untuk mendengarkannya Bapa. Bapa di sorga, kami patut bersyukur karena Engkaulah Allah kami. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan sampai malam hari ini. Dan biarlah kasih-Mu mengalir terus sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan saat ini dengarkanlah kiranya ucapan syukur, terima kasih dari anak-anak-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan Tuhan akan menyempurnakannya melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan. Karena Engkaulah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha peduli atas segala keperluan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita sambut firman yang baru saja kita dengarkan. Kita bernyanyi dari lagu Sion Idi Selama nomor 103. Lagu Sion Idi Selama nomor 103, Jalan serta Yesus selalu sejahtera.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan dan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan bagi kami hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas pekabaran yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jai, bagi kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, firman ini dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Memberkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah berkat sukacita akan menjadi bagian kami, bagian dalam masing-masing rumah tangga umat-umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan lindungi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.